Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi saya Rika di BPS Banten Podcast. Terima kasih yang udah tepuk tangan. Hari ini kita berbeda gitu ya, menggunakan kebaya karena bertepatan dengan Hari Ibu 22 Desember 2024. Saya mau menyapa seluruh ibu yang ada dimanapun berada, tetap semangat. Dan juga kita tahu ya, kita semua tahu bahwa perjuangan menjadi ibu itu luar biasa, butuh effort, butuh semangat, dan juga butuh tenaga. Oke, dalam rangka Hari Ibu 2024 kami akan menghadirkan narasumber yang sangat sangat memperjuangkan tentang pendidikan terutama anak-anak usia dini. Saya sangat kagum dengan guru-guru PAUD gitu ya, karena mengurusin anak 1-2 aja itu udah luar biasa, apalagi banyak gitu ya. Saya akan menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio BPS Banten Podcast. Ada Ibu Ida Nur Farida SHI. Selamat pagi Ibu. Terima kasih, selamat pagi Ibu, juga Ibu hebat semua dimanapun Anda berada. Yes. Terima kasih banyak sudah hadir di studio kami. Beliau adalah Kepala Sekolah Anak Bangsa ya. Salah satu sekolah penggerak di Kota Serang, dan juga ini yang luar biasa nih, mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Serang tahun 2024 sebagai Kepala Sekolah Berprestasi. Wah, luar biasa. Satu lagi saya akan sapa, ini tidak asing lagi nih untuk kita semua, ada Teh Mita, Teh Pramita Gayatri SPSI. Teh, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau berbagi lagi dengan kami di BPS Banten Podcast ya. Kita hari ini akan ngobrol sesuatu hal yang menurut saya sangat menarik karena saya seorang ibu. Kita akan ngomongin tentang mendidik anak sesuai dengan zamannya. Nah, ini luar biasa sekali, apalagi untuk ibu-ibu yang punya peran ganda ya, seperti kita gitu, harus bekerja, harus mengurus anak, harus mendidik gitu. Itu kan sangat luar biasa. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan dari Instagram kami tentang pola pengasuhan. Bu, sebetulnya kita akan ngomongin lebih ke gen alpha dan juga gen Z ya. Sebetulnya gen alpha dan gen Z itu siapa sih? Usianya berapa? Silahkan, saya ke Bu Ida dulu. Iya, terima kasih. Istilah ada generasi-generasi itu dipeloporkan atau dipopulerkan ya oleh para ahli demografi ya. Ya. Jadi pembagian generasi berdasarkan rentang usia kelahiran. Betul ya Bu ya. Ya, kalau misalkan generasi alpha itu rentang kelahiran anaknya itu dari tahun 2011 sampai dengan 2025 kalau nggak salah. Nah, berarti itu anak-anak usia dini banget ya. Nah, itu kalau mungkin untuk generasi Gen Z-nya itu mungkin ada yang sudah menjadi orang tua kemudian mempunyai anaknya Gen Alpha itu. Yang lebih menarik dari pembahasan kita tentang generasi kedua generasi itu adalah yang saya sangat lihat dekat banget itu perubahannya dari teknologi mungkin ya, penggunaan teknologi. Anak sekarang tuh kan canggih-canggih banget gitu ya. Anak-anak sudah jadi bagian dari hidupnya kali ya. Ya betul, karena kan berbeda nih. Kalau kita kan zaman kecil masih main karet gitu ya, masih permainan main-main masak-masakan, congklak gitu. Kalau saya dulu bebek. Nah, kalau sekarang bebek aja itu udah ada di aplikasi di handphone gitu ya. Betul. Semuanya serba gadget gitu. Nah, saya mau ke Teh Mita. Teh, kalau tahapan-tahapan perkembangan anak tuh apa aja nih Teh dari ilmu psikologi? Jadi gini, kalau perkembangan manusia ya, bukan anak ya, sebetulnya ada beberapa teori, tapi yang paling umum digunakan itu oleh Elizabeth Hurlock ya. Ada fase anak, fase remaja, dan fase dewasa. Anak pun dibagi-bagi lagi, ada fase anak awal, anak akhir, begitu pula dengan remaja awal, anak akhir, dan dewasa awal, dewasa akhir, dan manula. Nah, kalau anak-anak awal itu biasanya pada usia 0 sampai 2 tahun, mulai fase eksplorasi fisik,
mulai fase menjelang sosialisasi. Nah, fase prasekolah itu biasanya ke fase-fase anak-anak akhir. Dia harus bersosialisasi, mengenal lingkungan sekolah. Makanya mulai ada tuh yang namanya pendidikan anak usia dini ya Bu ya. Daycare, TKA, TKB. Itu terjadi di fase-fase anak akhir. Kalau fase-fase remaja awal itu fase-fase awal puber. Biasanya perubahan tubuh perempuan dan laki-laki punten mulai ada mimpi basah, perempuan menstruasi, tumbuh proporsi tubuh menjadi berbeda, itu fase-fase remaja. Kalau dewasa itu biasa kalau awal itu dengan mulai kita pernah ngalamin nggak sih fase galau-galaunya pencarian jati diri. Nah itu biasa fase paling menderita. Iya. Itu dewasa awal. Kalau dewasa akhir itu saya lah ya, mulai usia 40-an itu mulai dewasa. Jelang 50 tahun. Belum sih Bu. Tapi itu fase-fase dewasa akhir. Jadi masih disebut fase dewasa tapi akhir gitu. Yes, ya. betul. Oke, itu tadi tahap perkembangan anak. Kemudian saya mau ke Bu Ida lagi. Bu Ida, sebetulnya strategi pendidikan sesuai zamannya tuh harus gimana sih? Kalau misalkan saya kebetulan anak-anak saya kan semuanya gen alpha. Nah, kayak seperti Teh Mita, Bu Ida mungkin gitu ya, punya anak-anak yang berbeda generasi. Nah, kan pendidikannya itu tidak bisa sama ya. Karena mereka berbeda zaman. Harus bagaimana sih kita terutama sebagai ibu gitu ya, yang punya peran utama dalam pengasuhan dan juga pendidikan anak. Kalau punya anak-anak yang rentan usianya berbeda, pola pendidikannya seperti apa? Iya, memang ini sharing aja ya. Saya ada 3 anak yang memang mungkin dari 2 generasi itu tuh. Yang pertama sekali mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita tidak bisa mengkat atau melarang penggunaan ini ya gadget. Jadi artinya Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah saya pernah mendengar ya mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Betul. Ya kan? Berarti kita harus mendekatkan anak-anak kita itu dengan zamannya. Kita tidak boleh menjauhkan anak kita itu dengan zamannya gitu kan. Memang anak-anak kita itu hidup di zamannya itu gitu tuh. Berarti mohon maaf saya potong. Berarti dalam tanda kutip nih, kita sebagai ibu itu nggak boleh ketinggalan zaman. Betul sekali. Harus itu PR update gitu ya. Nah, iya. Terus berproses dan ikut tumbuh bersama anak-anak. Betul. Gitu. Ya, tadi di belakang kita sudah berdiskusi ya, Bu Nita. Kita nggak usah tensin untuk bertanya kepada anak kita gitu ya. Justru kita harus menjadi temannya. Betul. Menjadi temannya. Tapi jujur kehadiran teknologi itu memang banyak membuat perubahan gitu ya. Dari cara kita berkomunikasi tatap langsung dengan anak-anak di rumah aja contohnya seperti itu. Jadi kalau saya itu membuat peraturan di rumah itu ketika makan tidak ada yang menggunakan gadget. Nah, itu tetap harus ada pegangan ya, tetap harus ada rules ya Bu ya. Itu pun nggak lebih dari 30 menit dalam waktu 1 hari 24 jam. Jadi makannya pengen cepet-cepet selesai. Pengen cepet pegang gadget. Iya, seperti itu. Disepakati semua. Dan alhamdulillah ya memang hanya di situ kalau saya berbincang itu, walaupun misalkan ada 24 jam di rumah gitu, ya sudah semua dengan aktivitas masing-masing. Dan kebetulan memang anak-anak saya remaja gitu ya. Terus ada yang kecil juga gitu. Jadi saya pernah ngobrol gini, Teh, waktu mama zaman kuliah dulu buku bacaan mama itu banyak. Kok kamu beli buku mama bisa hitung? Zamannya mama baca bukunya di situ. Aku mau bacanya bukunya di sini dong. Jadi kita nggak bisa ngelarang juga. Harus online ya Bu ya. Berbaur ya Bu ya. Nah, seperti itu. Termasuk juga memang anak-anak yang generasi Gen Z dan Alpha itu memang kan lebih senang ke audiovisual ya. Betul. Itu mereka senang dibanding dengan membaca teks yang sangat membosankan gitu. Dan itu kita mungkin bisa dikatakan ini karunia Allah kali ya. Karunia Allah memberi memberi kemampuan anak-anak kita itu melalui audio visual itu. Dan kita ya sudah gitu, kita hanya bisa
memantau pasti nggak sih, memantau, mengawasi. Dan tadi itu Bu, kita jangan mau dibodoh-bodohin gitu ya. Kita harus banyak belajar dan nggak perlu juga malu untuk belajar kepada anak kita itu loh, gitu loh. Jadi ya udah ngobrol biasa aja gitu. Kayak temen gitu. Kayak temen, teh ini apa sih artinya gitu, seperti itu tuh. Pada akhirnya izin namanya dikit ya, pada akhirnya memang ibu itu harus update ya Mbak ya. Nah, saya punya anak usia 17 tahun, senang cosplay. Nggak bisa, saya bilang kamu nggak boleh dong ikut misalkan dia pakai Kenshin gitu, nggak bisa dia ikut event kan. Pada akhirnya saya harus cari tahu Miao Au itu siapa, Beacon Cream itu siapa, Winda dan saudara itu siapa. Pada akhirnya harus begitu, karena kalau saya nggak bisa bilang nggak bisa, karena lingkungan sekitar harus informasi. Yang bisa saya lakukan paling Miao Au kan dari gamer ya, coba deh mau nggak belajar coding. Saya arahkan ke situ, mau anaknya, oke ikut kursus kan. Terus coba kita lihat dari perjalanan Miao Au tuh gimana sih. Dia dulu bikin yang kayak lagu PPAP, pen apel pen kalau nggak salah tuh. Betapa dia berasal dari keluarga yang dari bawah ya, bisa struggle. Coba kita ambil cerita positifnya ya akhirnya gitu Bu. Nggak bisa saya bilang tidak, tapi saya bisa nilai-nilai baik dari tokoh-tokoh tersebut. Yang bisa kamu ambil itu apa, paling seperti itu Mbak. Karena nggak bisa langsung di stop gitu, nggak bisa langsung dilarang tuh, mereka nggak bisa. Nanti pasti soalnya zaman mama itu nggak ada gitu. Anak-anak sekarang tuh lumayan cukup kritis gitu ya. Jadi kalau kita larang juga emang kenapa? Kita harus ada reason yang kuat juga ya. Gitu. Nah, kita mulai mengidentifikasi kalau kita punya anak misalkan lebih dari satu gitu ya, apalagi kalau misalnya banyak. Kita harus sebagai ibu mungkin harus bisa identifikasi, karakter anak saya yang pertama begini, kedua gini. Caranya gimana sih Teh? Oke. Kalau sebetulnya kalau saya sih berasumsi ibu itu idealnya paling tahu kondisi anaknya Bu ya. Tapi kan itu kondisi ideal. Kalau kecerdasan anak kan sebenarnya ada yang cara belajar ya, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Bisa terpantau sebetulnya dalam kegiatan sehari-hari. Dia lebih mudah menyerap informasi misalkan dengan bacaan buku kah, atau kalau saya pribadi sambil mendengarkan lagu, atau saya lafalkan, saya ucapkan, atau sambil harus beraktivitas. Kalau aktivitas berarti dia ke kinestetik, kalau dengan melihat, dengan membaca dia ke visual, kalau audio dia banyak mendengarkan. Tapi kalau misalkan daripada berspekulasi ya, saya pikir ada juga konselor di sekolah, misalkan ke guru BK itu kan ada Bu ya, atau kalau ke anak-anak kecil itu ada yang namanya tes Stephen ada, atau kalau pada anak-anak SMA itu namanya MBTI untuk mengidentifikasi anak itu masuk ke yang mana. Tapi kalau di rumah dari observasi tadi, kira-kira anak yang paling mudah menyerap informasi pakai cara yang mana. Jadi kita sebagai ibu harus peka ya. Ini bisanya audio visual, yang ini audio gitu, atau yang ini harus sambil gerak-gerak gitu. Betul. Tapi kan kalau waktu kita juga, terutama kalau yang sering di luar rumah ya, terbatas ya Mbak ya. Saya pernah sih mendapati guidelines gitu, kayak buku untuk identifikasi. Tapi ya itu tadi harus diperoleh di toko buku ya. Nanti checklist aja, kira-kira yang lebih banyak muncul perilaku yang mana, nanti di akhir mungkin ada. Oke. Nah sekarang karena kita ngomonginnya pendidikan anak yang berbeda zaman, kalau misalkan pola asuh nih Bu yang ideal untuk anak-anak yang Gen Alpha dan Gen Z itu yang seperti apa? Mungkin dengan pengalaman ibu menjadi guru PAUD gitu ya, berapa tahun Bu? 13 tahun. Kadang-kadang saya dengan anak-anak saya aja gitu ya, cuma 2, itu kan kadang-kadang butuh effort yang luar biasa. Nah ibu ini puluhan anak dididik, dibentuk karakternya di sekolah gitu, itu kan pasti berbeda-beda gitu ya. Gimana cara mengatasinya Bu? Iya, yang pasti satu bahasa itu bahasa kasih sayang ya. Bahasa kasih sayang, kemudian tidak ada bentakan gitu kan ya di sekolah. Semua anak sama itu pasti perlakuannya. Nah,
kembali ke tadi identifikasi, ya kita pembelajaran di kelas itu lebih kepada menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, artinya sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Memang sih mungkin rada ribet buat ibu gurunya, tapi ya alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan, dan itu memang pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ya. Jadi ada di dalam kurikulum. Ada di dalam kurikulum. Jadi si ibu guru kita sekolah membuat rancangan tujuan pembelajaran. Itu kan yang paling penting ya. Tujuan pembelajaran hari ini kita mau apa? Udah, stop, berhenti di situ. Kemudian ibu guru menyiapkan anak-anak memilih media untuk mencapai tujuan itu, mau pakai apa saja sih. Jadi sekarang tuh harus ada medianya gitu. Betul. Ya anak-anak. Iya. Pokoknya medianya anak-anak mau bermainnya apa, tapi yang penting ibu guru bisa melihat tujuannya sudah tercapai. Nah, kembali lagi karena memang kita harus mendekatkan anak dengan teknologi, ya kita dari sekolah memang mendekatkan anak dengan teknologi, tapi kita juga dengan pembatasan ya, dengan membatasi, kemudian juga kontennya juga memang untuk menjadikan teknologi sebagai media pembelajaran. Jadi kalau mungkin ibu dulu gurunya menggunakan ini biasanya apa Bu di kelas waktu TK ibu? Zaman waktu saya ngajar TK. Waktu ibu menjadi murid TK. Waduh. Udah nggak ingat Kacang hijau. Kacang hijau biasa kan direndam jadi apa tuh? Cambar ya. Iya kayak gitu, pasti pensil warna standar tuh. Gambar itu origami itu yang standar. Ya, origami digunting-gunting, terus mozaik, iya. Nah sekarang mungkin ada penambahan ya, ada penambahan seperti kita ada materi yang sudah dilaksanakan ya, kita berbagi aja yang sudah dilaksanakan itu. Kita ingin mengenalkan identitas negara Indonesia. Berat nggak itu buat anak usia dini? Sangat berat ya. Iya. Dengan saingannya kan itu dengan berbagai games yang ada di handphone yang mereka mudah untuk ingat gitu ya. Ketika dimasukkan dengan identitas negara, harus bagaimana tuh Bu guru mengenalkannya? Nah akhirnya alhamdulillahnya gitu ya, kita ada ibu guru yang mungkin tadi itu ya kembali ke generasi Gen Z yang memang digital native ya. Mereka dekat, akhirnya kita buat sebuah game yang game itu bermain tentang identitas Indonesia. Artinya lambang Pancasila, presiden, mata uang, itu akhirnya bisa loh gitu tuh. Dengan suara ibu guru misalkan sebutkan lambang Pancasila, lambang bintang. Kan kita kasih gambarnya yang mana lambang bintang. Oh betul, ketika betul dapat bintang 3, nah itu kan berarti apa, tujuan pembelajarannya tercapai kan. Nah itu caranya seperti apa harus dikembangkan juga ternyata ya Bu ya. Seperti itu. Jadi menjadikan teknologi atau media digital itu sebagai media pembelajaran. Iya, media untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Sekali lagi memang bahkan ya kita di sekolah ingin sekali anak-anak itu sejak kecil untuk tahu manfaat dari ini. Nah Bu, apa yang sudah diterapkan di sekolah seperti tadi teknik pembelajaran gitu dan sebagainya macam, apa sih yang bisa ditiru nih sama ibu di rumah yang bisa kira-kira dilakukan di rumah gitu? Jadi biar apa yang sudah dilakukan di sekolah bisa diulangi juga di rumah gitu. Oh iya, itu peran parenting itu kali ya. Peran parenting, kemudian kayak kemarin itu permainan PowerPoint game itu juga kan linknya di-share ke orang tua gitu. Terus kita juga ada buku komunikasi, terus sekarang sudah canggih ya, ada WhatsApp group gitu ya, media komunikasi gitu. Jadi memang ada peran banyak dari ibu, dari keluarga gitu ya tentang keberhasilan pendidikan anak itu. Tidak bisa juga diserahkan kepada sekolah ya, gitu. Nah itu miskonsepsi benar ya, emangnya bengkel sekolahan. Karena saling berkaitan Bu ya, berkesinambungan. Nih, saya tertarik untuk ngobrolin masalah komunikasi dengan anak-anak. Sama Teh Mita gitu ya, yang punya anak-anak yang sekarang beranjak remaja gitu ya, dewasa. Teknik komunikasinya nih Teh sama Gen Z nih. Nanti Bu Ida sama Gen Alpha, kalau Teh Mita sama Gen Z-nya gimana Teh?
sebelum ke teknik komunikasi, mau nambahin sedikit tentang pola asuh ya. Tadi kan pola asuh ada 2 poin penting dalam pola asuh. Yang pertama itu kontrol, yang kedua itu kehangatan. Jadi pola asuh sebenarnya dibagi jadi 3. Kalau ada yang kontrolnya tinggi tapi kehangatannya tinggi. Jadi pengawasannya ketat tapi terbuka juga. Masih boleh tawar menawar, masih boleh negosiasi sama orang tua. Itu biasa disebutnya dengan demokratis ya. Ada yang kontrolnya tinggi tapi kehangatannya rendah. Kebayang dong situasinya kayak gimana? Jadi mau hanya perintah tapi anak-anak nggak dikasih ruang untuk bisa mengungkapkan siapa dirinya, apa keinginannya. Nah, ada juga yang kehangatannya rendah tapi kontrolnya juga rendah. Itu mah kayak pembiaran mungkin ya. Tidak ada pengawasan, anak dibiarkan semaunya. Orang tua hanya hadir secara fisik tapi tidak secara psikis, secara emosi. Kalau pertanyaannya, lalu yang paling ideal seperti apa? Saya sih bilang kalau dalam satu keluarga tidak bisa murni hanya menetapkan satu jenis pengasuhan. Tergantung pada situasi. Anak mau ujian masa kita bersikap demokrasi. Biasa kita lebih belajar. Udah semua matikan, TV matikan, kamu belajar. Kan harus tergantung situasi. Tapi kalau dalam situasi misalkan lagi makan, tadi ibu bilang lagi ngobrol, ya saling terbuka, lebih demokratis seperti itu. Nah, balik lagi tadi ke komunikasi dengan gizi. Ini saya berkaca pada kehidupan sendiri sebetulnya. Seperti yang terjadi di sekalian di feed IG ya, di thread IG itu kalau baca cuman di read aja, kita panjang lebar Kak, tolong ini habis di poin-poin read. Sebetulnya direspon nggak sih? Tapi ternyata itu memang direspon. Yeah. Jadi kita tidak bisa mengharapkan. Mungkin diam itu cara merespon dia gitu. Satu cara merespon. Dia pedang emas mungkin ya. Mereka menganut prinsip seperti itu. Jadi yang bisa saya pastikan adalah apa yang kami sepakati bersama telah tercapai. Terlepas cara anak itu meresponnya seperti apa, yaitu kembali ke masing-masing. Jadi kita nggak bisa menuntut mereka untuk merespon seperti saya merespon. Nggak bisa. Yang penting apa yang poin saya sampaikan kamu ngerti dan selesai. Gitu. Jadi kalau itu teteh kan anak-anaknya laki-laki nih. Nah kalau Bu Ida nih perempuan sama sedang beranjak dewasa. Bedanya apa sih teknik komunikasi dengan anak laki-laki dan juga anak perempuan nih Bu? Iya. Mungkin satu yang bisa saya ambil itu tidak bisa dibanding-bandingkan ya. Iya betul nggak sih, antara anak satu dengan anak yang lain itu satu tidak bisa kita banding-bandingkan. Kemudian antara saya dengan anak saya yang sekarang juga tidak bisa. Mereka akan menolak misalkan gini, teh dulu mama tuh sekolahnya tuh jalan kaki loh, jauh gitu tuh. Teteh mau sekarang difasilitasi misalkan. Kalau ibu ada antar jemput, nah itu mereka nggak akan suka. Jadi stop berbicara dulu mama sekolahnya jalan kaki. Udah, anak akan merasa, mama saya tangguh, mama saya hebat gitu. Tapi ketika kita menambahin gitu, kamu teh sekarang ya sekolah aja udah pakai antar jemput tapi berangkat sekolahnya itu susah segala itu, wah itu panjang urusannya. Jadi sepertinya komunikasi seperti itu enggak tepat untuk zaman sekarang. Jadi kita berbagi cerita masa lalu kita udah stop. Anak pasti meresponnya, wah hebat sekali mama saya untuk mau sekolah SD-nya aja jalan berapa kilo gitu, nggak pakai angkutan umum, apalagi diantar gitu kan. Udah stop sampai di situ. Jangan kalau jangan kemana-mana ya. Nah, jangan kemana-mana. Saya yakin anak bisa mengambil pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang tuh pesannya jangan terlalu banyak sama anaknya. Langsung kepada poinnya. Ada intinya. Kalau terlalu panjang, aduh mereka nggak tahu dengar atau enggak gitu. Nah, iya, benar. Terus ini juga Mbak, antara laki-laki dengan perempuan memang kan pada otaknya sendiri perempuan untuk area bahasa, merespon bahasa itu lebih luas ya. Jadi memang ada kebutuhan untuk mengeluarkan puluhan ribu kata sehari ya. Jadi kalau kita perempuan mungkin ada ibu perempuan ya, verbalnya bukan lebih baik ya, lebih luas ketimbang anak laki-laki. Jadi ya jangan heran lah ya kalau bahasanya. Jadi kalau WA di read ya udah. Yang penting oke lah. Yang penting sudah. Pernah di reject? Ya begitu. Bu
bukan hanya ibu, saya juga pernah. Oh gitu ya. Ada apa mah? Ya. Allah, itu kalau kita orang tua baperan, udah itu kayaknya enggak. Berarti bukan hanya di IG aja itu ya, tapi dalam kehidupan nyata ya. Berarti ibu-ibu zaman sekarang ini harus siap mental juga ya untuk menghadapi anak-anak yang memang mereka terbentuk di zaman yang serba instan, serba digital dan teknologi tinggi. Ternyata juga ya bukan cuma mereka yang harus siap, kita juga sebagai ibu harus punya pengetahuan, sabar ya. Oke, sekarang kita akan ngomongin masalah sekolah nih kan. Dalam memilih sekolah itu setiap orang tua punya kriteria masing-masing. Tentu saja bukan cuman pertimbangannya adalah karakter anak, tapi juga kemampuan finansial. Nah, harus pilih sekolah yang seperti apa sih Bu idealnya? Ibu sebagai orang tua. Kalau saya sebagai orang tua pasti saya akan pertama tuh menyelaraskan dengan tujuan saya dan suami atau dan anak-anak ya. Kira-kira skill apa sih yang ingin saya dapat untuk anak-anak saya? Jadi harus sesuai visi misi dulu ya Bu ya. Pertama itu. Terus yang kedua masalah lokasi. Karena ternyata kalau jauh dari rumah, saya anak bungsu saya sekitar 7,4 kilo dari rumah, itu dia ikut jemputan berangkat jam 6 pagi setiap hari. Lumayan lelah. Ya, lumayan lelah. Itu memang butuh waktu cukup lama untuk buat dia moodnya stabil dan memang ritmenya begini. Betul. Jarak. Terus yang kedua betul finansial. Kira-kira yang masuk yang tidak akan memberatkan ya, memberatkan ke perekonomian keluarga biar nggak oleng juga kan. Iya, betul. Realistis gitu ya. Iya. Misalkan masuk ke sekolah ada tuh di Bekasi sampai puluhan juta SPP-nya. Kita apa itu? Jual SK. Kalau kata orang Serang mah agak ngereok kan. Ngereok ya. Gitu. Kalau berarti pertama saya tadi Bu menjelaskan dengan visi misi keluarga dulu. Visi misi ya, keluarga punya visi misi. Nah, kalau dari Ibu nih sebagai orang yang punya yayasan sekolah. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua nih, kenapa harus memilih sekolah Ibu gitu? Ya, satu yang pertama kita alhamdulillahnya sudah membuat habit atau kebiasaan itu kayaknya yang paling fondasi gitu tuh. Apa habitnya? Pembiasaan pembentukan karakter memang karena ada di usia dini itu ya. Sebenarnya sederhana sih ya, dimulai dari menjaga kebersihan diri melalui kegiatan cuci tangan, buang sampah pada tempatnya, memakai sepatu, merapihkan alat main di kelasnya gitu tuh. Kebiasaan atau pembiasaan sholat duha, kemudian juga pengenalan huruf Al-Quran gitu ya, Iqra, Abata gitu. Nah itu jadi kita membuat membentuk habitnya dulu gitu tuh. Kemudian yang pasti yang keduanya kita harus selalu mengupgrade diri ya gitu. Pengajarnya juga ya Bu ya. Iya, para pengajarnya juga harus mengupgrade diri karena anak-anak yang kita urus itu anak-anak usia dini loh. Anak-anak dengan golden age-nya ya, yang kecerdasannya sangat luar biasa, yang kalau kita lengah stimulasinya kayaknya kesalahan mungkin ada di kita gitu tuh ya. Ya seperti itu sih. Ya, saya punya informasi mengenai data anak usia 3-6 tahun nih yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah di Provinsi Banten. Ternyata angkanya lumayan tinggi Bu, lebih dari 50%, yaitu 64,52%. Nah, jadi ini sudah dirilis nih publikasinya, namanya Statistik Kesejahteraan Rakyat yang rilis tanggal 13 Desember. Bisa diunduh secara gratis di website kami di banten.bps.go.id. Nah, luar biasa sudah kesadaran orang tua ya terhadap pendidikan anak usia dini, sudah 64% Bu di Banten. Lumayan sangat tinggi ya.
luar biasa. Tepuk tangan, ini perjuangan Bu Ida dan teman-teman nih di PAUD ya, semangat. Tapi kalau sekarang saya lihat PAUD tuh udah sampai ke desa-desa ya Bu, di setiap tingkat kelurahan sudah ada ya. Kan memang sudah menjadi program dari pemerintah ya. Jangan sampai di satu kelurahan tidak ada PAUD. Karena memang generasi emasnya kan ada di PAUD itu. Makanya kalau saya secara pribadi sih sangat mengapresiasi sekali ya ketika mungkin PAUD akan dijadikan sebagai wajib belajar yang mungkin sekarang kita wajib belajar 12 tahun gitu ya menjadi 13 tahun. Itu artinya PAUD itu sebelum SD itu wajib PAUD gitu. Sudah diwajibkan. Ketika itu mungkin ini pertanyaannya di luar draft, saya penasaran banget nih Bu. Mau menanyakan ini. Ketika di PAUD anak-anak itu sekarang sudah belajar baca tulis ya Bu ya. Padahal kan katanya sebelumnya itu justru kalau di PAUD itu nggak belajar itu. Nah tapi tuntutan ketika masuk SD mereka itu diwajibkan sudah bisa baca tulis. Nah gimana nih Bu pendapat Ibu masalah hal ini nih? Aduh itu sebetulnya keliru ya, karena sudah ada ya kegerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan gitu. Sudah dilarang sebetulnya, sudah dilarang syarat untuk memasuki SD itu ada tes Calistung atau sudah bisa Calistung. Tetapi kalau saya meyakini anak-anak itu dengan kecerdasannya ya membaca, menulis, berhitung itu melalui literasi yang dilakukan di sekolah dan di rumah kayaknya bisa ya Bu ya, bisa tuh. Bisa, nggak ada mengkhususkan ya Bu ya. Iya, tapi itu bukan menjadi tujuan pokok ya. Itu bukan. Sebetulnya apa sih yang anak-anak pelajari ketika masuk pendidikan di PAUD Bu? Satu lebih kepada pembentukan karakter itu satu. Yang pertama itu karakter aja pokoknya, karakter. Anak bisa mengenal Tuhannya, mengenal tempat ibadahnya, mengenal tempat ibadah yang lainnya. Makanya kalau saya pernah ngeliat di kelas ada gambar lukisan dinding tempat-tempat ibadah yang bukan cuma agama Islam aja, tetapi ada agama yang lain. Nah itu juga sudah mulai kita kenalkan, oh ternyata agamanya banyak gitu. Di Indonesia ada beberapa agama gitu. Nah dari banyaknya tulisan-tulisan yang ditempel, huruf-huruf yang ditempel gitu tuh, membaca buku cerita itu sebetulnya itu juga udah ngajarin anak baca sebetulnya mah gitu tuh. Jadi buat para ibu-ibu nggak usah galau, tidak ada ketentuan atau persyaratan masuk SD itu harus sudah bisa baca. Kalau misalkan ada SD yang menyelenggarakan itu bisa dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Jadi sebetulnya tidak wajib bisa baca tulis ya masuk anak-anak masuk ke SD itu. Jadi karena kebanyakan sekarang TK PAUD berlomba anak-anak didiknya itu lulus dari PAUD TK itu bisa baca tulis gitu ya. Menjadi sebuah prestasi mungkin gitu ya. Keliru nggak sih coba menurut Ibu? Kalau sebetulnya pendidikan anak usia itu kan nanti beratkan pada eksplorasi fisik dulu ya Bu ya. Pada usia 9 tahun baru mereka bisa duduk manis. Sebelumnya ini memang harus meraba, harus mendengarkan, harus harus bisa melihat, eksplor, baru bisa duduk manis. Jadi kalau misalkan kecuali misalkan baca tulisnya diajarkan dengan cara seperti itu yang menyenangkan, yang tidak memaksa seperti orang dewasa belajar. Tapi kan effortnya juga terlalu besar ya Bu ya. Gitu. Oke, kita sekarang seru banget obrolannya kayaknya nih. Makin kesini makin seru dari tadi kita sebelum mulai udah ngobrol terus gitu ya. Saya lebih pengen ngobrol masalah kesehatan mental ibu nih. Karena anak-anak yang hebat pasti dimulai dari ibu yang hebat juga. Gimana sih cara menjaga kesehatan mental ibu terutama ini kita yang double job gitu ya, job di kantor dan juga job di rumah, itu kan kita harus menjaga ya mental kita agar tetap sehat, tetap istilahnya dalam tanda kutip tetap waras gitu ya. Gimana caranya tuh Teh secara ilmu psikologi yang Teteh tahu?
Oke, sebelum ke how to-nya kita bicara konsep kesehatan mental dulu. Kalau dari WHO, sehat mental itu minimal ada 3 unsur terpenuhi. Yang pertama tidak stres, yang kedua bisa produktif, yang ketiga bisa memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar. Jadi kan 3 kondisi itu terpenuhi ya. Kalau untuk tidak stres ya, sebetulnya saya sih bilang dalam kehidupan itu kita butuh kok stresor ringan, kita butuh kok stres, ya kan Bu, kalau tidak ada stres kita tidak berkembang, kita tidak belajar, kita tidak menguasai hal-hal baru. Nah, dipelajari dulu tuh, ibu harus punya kemampuan untuk regulasi stres, harus sudah tahu batasan kekuatan dirinya sendiri, jangan malu meminta pertolongan, misalnya harus ada support system dari daycare atau misalkan dari keluarga, seperti itu. Kalau untuk produktivitas ya, produktif kan bukan berarti dengan bekerja di kantor ya, tapi dengan di rumah misalkan bisa menghasilkan kondisi rumah yang nyaman untuk anak-anak, yang kondusif untuk anak-anak, itu sudah sebuah produktivitas. Karena kan ukurannya produktivitas seorang ibu di rumah misalkan. Dan juga sebuah kontribusi ya Bu ya buat keluarga. Jadi kalau misalkan bagaimana biar sehat mental, ya saya pikir ibu tuh harus punya pengetahuan minimal tentang diri sendiri dulu. Apa yang saya suka, apa yang kira-kira bisa meredam segala saya emosi. tidak suka. Kalau kata anak zaman sekarang healing katanya. Oh ya, betul. Self healing. Betul. Dan satu lagi Mbak, komunikasi dengan pasangan ya, itu sangat penting untuk kesehatan mental ibu ya. Karena kita juga tidak bisa, kita kan bukan Sri Kandi ya Bu ya, yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan sendiri. Kita butuh mendelegasikan. Ada peran suami dan juga peran ayah gitu ya, yang ikut terlibat dalam pendidikan anak. Nah, satu pertanyaan terakhir, siapa sih yang harus jadi garda terdepan ketika anak-anak mengalami Down? Kok pada merenung gitu ya? Kalau misalkan gen alpha, mungkin mereka cuman kayak mainannya direbut terus mereka sedih gitu. Nah, untuk menghadapi Gen Z yang sudah mengalami putus cinta, kemudian penolakan, terus ngerasa gurunya itu kok susah banget ngasih tugasnya, siapa sih yang harus jadi garda terdepan di rumah gitu? Tetap keluarga ya, yang paling utamanya keluarga ya. Tapi mungkin ini Mbak, kalau untuk Gen Z yang mungkin lebih apa kata teman saya? Lebih ke peer group ya. Nah, gimana itu kan? Karena itu memang Gen Z kan usianya sudah mulai tadi remaja akhir, dewasa awal ya. Jadi mereka itu memang lebih banyak mendengarkan masukan dari peer group, dari teman-temannya. Memang tapi Bu, tetap sih saya sih percaya kalau keluarga itu punya kekuatan cinta yang tulus. Betul. Bahwa siapa sih yang selalu ada kalau memang bukan keluarga sendiri. Jadi tetap keluarga Mbak. Jadi meskipun dia punya teman curhat, ibu tetap harus jadi garda terdepan, ayah juga sebagai pemberi kekuatan terbesar, dan terutama saudara-saudaranya yang ada di rumah gitu ya. Keluarga yang ada di satu tempat itu gitu ya. Ada siapa mungkin di situ ya. Baik, menarik banget obrolan kita di hari Ibu ini, luar biasa. Berarti dari sekian banyak obrolan kita tadi, kesimpulan yang saya dapatkan dari obrolan bersama Bu Ida dan juga Temita, anak-anak itu cuma butuh satu dari orang tuanya, itu kehangatan. Ya. Komunikasi yang baik, kehangatan keluarga, kemudian juga waktu mungkin ya. Jadi kita evaluasi diri, ini saya juga sama gitu ya. Kadang-kadang waktu ya, yang apalagi kalau misalnya anak-anak udah dewasa, terus mainnya gadget, kita nggak bisa ngobrol aja cuma di tempat makan gitu ya. Tapi mudah-mudahan apapun itu, di hari Ibu ini ya, saya berharap ibu-ibu tetap semangat, tetap optimis, karena masa depan anak-anak bangsa itu ada di genggaman ibu-ibu semua, karena ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Terima kasih banyak Temita, Bu Ida sudah mau berbagi kisah dengan kami di hari yang sangat spesial ini, Hari Ibu. Saya mau bacakan lagi, tadi ada data tentang anak-anak usia 3-6 tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah. Alhamdulillah sudah banyak banget di Banten ini, 64,52%. Datanya dapat
sahabat data simak ada di publikasi terbaru ya BPS Provinsi Banten yang baru rilis tanggal 13 Desember lalu, yaitu tentang statistik kesejahteraan rakyat di website banten.bps.go.id. Demikian obrolan kami yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami BPS Banten dan juga Instagram kami BPS Banten. Saya sampai kebelibet gara-gara ngomongin mental ibu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.